Recording in progress. Tapi sudah terlihat. Bagaimana lagi kasih besar ini layarnya? Oh, ini kasih besar layarnya. Wah, ya, Masya Allah. Oke. Oke. Hmm. Oh, nggak bisa ini ya? Ini nih Ya ini Mi. bisa Jadi terbaca Ustaz. bisa terbaca tapi nggak bisa saya gerakkan. Oh iya, karena saya Kita yang yang pegangkan. Oke. oh iya. Atau kita aja saja yang mau. Oh iya saya saja. Ah, Iya, iya. mana ini? Ah, ini. Udah, sudah ya? Sudah. Ya. Baik, meskipun Islam sudah mulai memperlihatkan pengaruh ajaran-ajarannya di Kalimantan Selatan sejak pada abad ke-16, namun menurut Azumadi Azra, kaum Muslim masih merupakan kelompok minoritas di wilayah ini. Para pemeluk Islam terbatas pada orang-orang Melayu saja. Islam hanya mampu masuk secara sangat perlahan di kalangan suku Dayak, bahkan di kalangan Muslim Melayu. Kepatuhan kepada Islam masih sangat minim dan tak lebih dari pengucapan syahadat belaka. Hal ini tak lepas dari ajaran Hindu yang dianut nenek moyang mereka sebelumnya, menyebabkan ajaran Hindu dan Dayak bercampur baur dan praktik keagamaan Islam. Kemudian saya langsung ke ini, dari latar belakang masalah, dari latar belakang penulis mencoba mendeskripsikan, menganalisa metode sumber corak dan pendekatan Muhammad Arsyad Banjari dan dalam menafsirkan potongan ayat yang dituangkan dalam kitab Sabilal Muhtadin itu dan menganalisa konteks sosial apa yang membuat pemikiran tafsir Muhammad Arsyad Banjari seperti demikian. Dengan begitu, penulis ingin menganalisa lebih lanjut mengenai permasalahan di atas dengan judul Karakteristik Tafsir Muhammad Arsyad Banjari dan Karakteristik Tafsir Maharaja Imam Haji Muhammad Basyuni Imran. Rumusan masalah. Dari pemaparan lataran belakang masalah sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan tentang rumusan masalah yang akan dikaji pada penelitian ini. Sebagai berikut, biografi Muhammad Arsyad Banjari dan Maharaja Imam, apa metodologi sumber dan corak pendekatan penafsiran Muhammad Arsyad Banjari dan Maharaja Imam. Kemudian bab kedua, biografi Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan Maharaja Imam. Pertama, biografi Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari lahir di Lok Gabang, Kecamatan Istanbul, Kabupaten Banjar pada malam Kamis pukul 3 dini hari 15 Safar 1122 Hijriah. Syekh Muhammad Arsyad Banjari dilahirkan dari dua orang ibu bapa yang bernama Siti Aminah binti Husain dan Abdullah bin Abu Bakar. Beberapa penulis biografi Syekh Muhammad Arsyad Banjari, antara lain Mufti Kerajaan Dindagiri Abdurrahman Siddiq, berpendapat bahwa ia adalah keturunan Alawiyin melalui jalur Sultan Abdul Rashid Mindanao. Jalur nasabnya ialah Maulana Muhammad Arsyad Al-Banjari bin Abdullah bin Tuan Penghulu Abu Bakar bin Sultan Abdul Rashid Mindanao. Ya, kemudian eh, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, tentang riwayat Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menyebutkan Kana Abdullahi Banjar Indian mansya'an wa Banjar maskanan wa qabran wa kana najjaran wa habiban lis sultan. Dalam tulisan ini tersebut bahwa Abdullah bukan asli orang Banjar, yaitu orang tuanya Syekh Muhammad Arsyad Banjari datang dari Hindi dan menetap tinggal di Lok Gabang sampai akhir hayat, mempunyai keahlian dari seni ukir kayu, dan Syekh Muhammad Arsyad Banjari termasuk orang yang dikasihi Sultan pada masanya. Pada masa kecil, Syekh Muhammad Arsyad Banjari sudah kelihatan tanda-tanda apa namanya akhlak dan kecerdasannya.
serta keahliannya. Begitu pula budi pekertinya yang jalan dimiliki oleh orang-orang sebayanya. Ya, sejak dilahirkan Muhammad Arsyad Banjari melewati masa kecil di desa kelahiran Logaban, Martapura, sebagaimana anak-anak pada umumnya. Kemudian eh, keahlian Syekh Muhammad Arsyad Banjari di bidang seni lukis inilah yang membuat Sultan pada waktu itu kagum dan terpukau sehingga tersirat di hati Sultan. Keahlian Syekh Muhammad Arsyad Banjari di bidang seni lukis inilah yang membuat Sultan pada waktu itu kagum dan terpukau sehingga tersirat di hati Sultan untuk memelihara dan memberikan kesempatan belajar kepada beliau. Ah, Kemudian kita lanjut saja karena ini merupakan suatu keahlian tersendiri beliau. Eh, Lanjut ya, Syekh Muhammad Arsyad Banjari eh, meninggal dunia pada malam Selasa antara waktu Isya dan Maghrib dan dimakamkan di Kalampiang, Kecamatan Istanbul, Kabupaten Banjar. Salah satu karomah yang besar dari Syekh Arsyad Banjari yaitu karyanya yang agung Sabilal Muhtadin Littafaqquh fi Amriddin. Karomah yang besar dari seorang ulama adalah karyanya yang besar yang dari dulu sampai seterusnya masih dipelajari. Kitab ini telah berumur ratusan tahun namun sampai sekarang masih dipelajari. Bukan saja di daerah Banjar namun sampai ke pelosok daerah Indonesia, di mana ketenaran kitab ini juga sampai ke Malaysia, ke Patani, Thailand, Kamboja, dan bahkan menjadi khazanah kepustakaan bagi perpustakaan besar di dunia Islam seperti Mekah, Mesir, Turki, dan Beirut. Yang kedua, yaitu biografi Muhammad Basyuni Imran Maharaja Imam. Beliau adalah Haji Muhammad Basyuni Imran, dikenal dengan Maharaja Imam, merupakan seorang ulama asal Sambas, Kalimantan Barat, lahir pada hari tanggal 25 Zulhijjah 1302 Hijriah atau 16 Oktober 1885 Masehi. Muhammad Basum Imran merupakan putra dari Haji Muhammad Arif Maharaja Imam pertama dan cucu dari Haji Imam Nuruddin bin Imam Mustafa. Beliau tinggal wafat oleh eh, beliau ditinggal wafat oleh ibunya yang bernama Sa'mi ketika beliau masih kecil. Kemudian diasuh oleh ibu tirinya yang bernama Badariyah. Pada umur 6 tahun, Muhammad Basuni Imran mulai mendapatkan pendidikan formal di sekolah rakyat selama 2 tahun. Sedangkan pendidikan agama ia peroleh langsung dari ayahnya, seperti mempelajari tajwid, makharijal huruf, kemudian menulis Al-Quran, ilmu nahu saraf. Ada buku kitab yang ia pelajari adalah kitab Al-Jurumiyah dan Matan Al-Kailani. Pendidikan keagamaan ini dia peroleh selama kurang lebih 10 tahun. Dari kecil beliau sudah diberikan ilmu oleh orang tuanya dan dari sinilah dasar keahlian dan eh, kemahiran beliau dalam bahasa Arab. Saat menginjak usia 17 tahun, dia dikirim ke Mekah untuk menunaikan haji dan menimba ilmu di sana. Dia mendapatkan rujukan ilmu dari para masyayikh Nusantara yang juga berada di Mekah Al-Mukarramah. Di antara ilmu nahu yang beliau pelajari adalah ilmu nahu, ilmu saraf, fikih dari Tuan Guru Umar Sumbawa dan Tuan Guru Usman Sarawak. Kemudian beliau juga belajar dalam bidang ilmu fikih. Beliau juga mendapatkan didikan tambahan dari Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi serta Syekh Ahmad Al-Fattani dan Syekh Utsman Al-Funtiani. Ya, inilah guru-guru beliau selama beliau di Mekah. Pada tahun 1910, Muhammad Basyuni Imran bersama saudaranya Ahmad Fauzi Imran dan sahabatnya Ahmad Saud berangkat menuju Mesir. Ya, sesampainya di Mesir, dia disambut oleh adik Rasid Ridha, yakni Said Saleh Ridha. Ya, Rasid Ridha yang kita kenal adalah merupakan pengarang tafsir Al-Manar. Kemudian bermalam di rumahnya dan berdiskusi banyak mengenai ilmu agama dan kondisi umat Islam Nusantara. Rasid Ridha juga mempersilahkan beliau belajar di Al-Azhar hingga menyediakan mereka guru khusus bernama Said Ali Surur Al-Zangkulani. Setelah 6 bulan belajar, mereka juga dipersilahkan menuntut ilmu madrasah Darud Da'wah wal Irsyad. Di sinilah beliau mendapatkan ilmu yang spesifik mengenai ilmu umum, bahasa Arab, tauhid fikih dan tafsir serta langsung bimbingan khusus dari Syekh Rashid Ridha.
Setelah 3 tahun belajar di Mesir, Muhammad Basyuni Imran kembali ke Sambas atas permintaan ayahnya yang sedang sakit keras. Faktor usia yang sudah tua, dan akhirnya ayah beliau wafat pada tanggal 25 Agustus 1913. Kemudian Basyuni Imran menjadi seorang qadi, mufti dan ulama besar yang sangat kritis dan reformis Muslim. Lalu Muhammad Basyuni Usman adalah pewaris terakhir gelar Maharaja Imam, gelar tertinggi urusan agama di Kesultanan Melayu Sambas. Sedangkan Sambas pada waktu itu adalah kerajaan Islam yang terletak di bagian utara Kalimantan Barat. Kerajaan ini berdiri selama 320 tahun dari 1630 sampai 1950 Masehi. Kemudian pemikiran Basyuni Imran telah mengguncang dunia Islam pada abad 20 dengan pertanyaan yang beliau ajukan ya kepada ulama Mesir waktu itu, yaitu Muhammad Rashid Ridha, dengan mengatakan lima sata'akhral muslimuna wa lima sataqaddama ghairu. Jadi ini pertanyaan yang disampaikan oleh Basyuni kepada Rashid Ridha, mengapa kaum muslimin terbelakang dan yang lainnya berkembang. Dari pertanyaan tersebut lahirlah buku-buku yang mendeskripsikan kemunduran umat Islam dan bagaimana kemajuan dan pembaharuan harus diusungkan. Di antara penulis yang terpengaruh ialah Amir Syakib Arslan dan Muhammad Rashid. Kemudian Basuni wafat di usia hampir sampai 91 tahun, tepatnya pada 29 Rajab 1396 Hijriah, bertepatan dengan 26 Juli 1976 Masehi. Serta beliau dimakamkan di Sambas. Semoga beliau menegakkan ajaran Islam pendidikan. Baik. Kemudian bab ketiga yaitu metodologi tafsir Muhammad Arsyad Al-Banjari. Para ahli ilmu Al-Quran menyadari betul bahwa setiap penjelasan mengenai ayat-ayat Al-Quran tidaklah muncul begitu saja, di mana setiap kata yang keluar tidak hanya dihasilkan oleh orang-orang dengan kompetensi tertentu dan langkah-langkah yang unik serta menarik. Perangkat yang digunakan inilah dalam memahami dan membuat penjelasan ayat Al-Quran lalu dirumuskan sebagai metode penafsiran Al-Quran. Ya. Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam menafsirkan Al-Quran dalam kitab Sabilul Muhtadin amat luas dan terperinci. Ya, meskipun ditafsirkan hanya satu ayat, bahkan hanya sebagian potongan ayat dari Al-Quran. Jika dilihat dari penjelasan Muhammad Arsyad Banjari dalam mengupas makna potongan ayat dalam kitab Sabilul Muhtadin, maka dapat dikatakan beliau lebih sering menyajikan penjelasan makna ayat dengan metode tahlili. Meskipun susunan tafsirnya tidak menyesuaikan urutan ayat dan surat dalam Mushaf Utsmani, namun penguraian yang dia lakukan amat luas dan mendalam dengan menonjolkan makna pengertian dan kandungan lafaz-lafaznya. Hubungan ayat dengan yang lain, sebabun nuzulnya, serta hubungan penjelasan dengan hadis-hadis Nabi yang ada kaitannya dengan ayat yang ditafsirkan itu, serta pendapat para sahabat dan ulama-ulama lainnya. Menurut analisa penulis disimpulkan dari berbagai macam langkah Muhammad Al-Banjari dalam menafsirkan potongan Al-Quran, maka metode yang digunakan beliau dalam menafsirkan Al-Quran adalah metode tahlili dengan perincian sebagai berikut. Yang pertama adalah beliau itu mengungkapkan makna secara bahasa. Jadi dari segi bahasa beliau sangat mendalami, di mana Muhammad Arsyad Banjari melakukan pengungkapan makna dengan mengupas segi kebahasaan seperti dalam pembahasan wudhu. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wamsahu biru'usikum." Ya, dengan menjadikan ba di sini pada makna al-ba'd yang artinya sapulah oleh kamu akan setengah dari pada kepala kamu. Jadi yang maksud adalah ba'ul ba'd di sini. Ini salah satu di antara metode penafsiran yang disampaikan oleh beliau dengan sisi bahasa. Kemudian mengutip ayat lain ataupun hadis-hadis. Muhammad Arsyad Banjari lebih sering menggunakan langkah ini dalam menjelaskan sebuah bayan dibandingkan dari segi kebahasaan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya hadis-hadis yang beliau kutip setelah menafsirkan sebuah ayat seperti dalam contoh laqad karramna bani Adam. Sungguh telah kami muliakan anak cucu Adam. Setengah dari memuliakan maksudnya adalah di mana tidak dihukumkan anak cucu Adam bangkainya najis. Sebagaimana dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najas. Ya, sesungguhnya orang kafir musyrik najis. Maka yang dimaksud di sini menurut Muhammad Arsyad Banjari adalah dia dihukumi najis i'tikadi, ya bukan najis badani.
Nah, sehingga eh, apa namanya? Sehingga beliau menghukumkan eh, bersih, bersih dalam segi badannya, bukan dihukumi najis i'tikadi, bukan najis badan. Sehingga mayat itu, baik itu mayat orang kafir maupun orang muslim, itu tidak digolongkan sebagai najis. Sebagaimana dalam keterangan lain bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengikat tawanan kafir dalam masjid. Muhammad Ar-Rasyid menafsirkan ayat ini dengan penafsiran maknawi atau menafsirkan dengan makna batin dari kata najis itu sendiri. Selanjutnya menafsirkan potongan ayat dengan mengutip riwayat Ibnu Abbas. Jadi banyak di antara, ada beberapa penafsiran yang disampaikan oleh Muhammad Arsyad Banjari, yaitu dengan menafsirkan potongan ayat dengan mengutip riwayat Ibnu Abbas. Dalam menjelaskan potongan ayat Al-Quran, seringkali Muhammad Arsyad Banjari mengutip penafsiran Ibnu Abbas tentang makna sebuah kalimat dan kata yang ada pada potongan ayat tersebut. Ibnu Abbas adalah merupakan sahabat Nabi yang terkenal sebagai mufassir Al-Quran dari kalangan sahabat, meskipun tidak ada karya tertulis tafsir beliau sendiri. Ada tafsir khusus, diantaranya adalah eh, ada karya tafsir yang khusus, diantaranya ada Tanwir Al-Mikbas. Contoh penafsiran Muhammad Arsyad Banjari mengutip riwayat Ibnu Abbas, yaitu dalam ayat Sa'i dan Tayyiba. Beliau ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, beliau angkat penafsiran Ibnu Abbas, yaitu Sa'id dengan turab, artinya tanah. Telah ditafsirkan oleh Ibnu Abbas dan lainnya akan Tayyiba ini dengan tahir, artinya suci, yakni maka al-qasdi oleh kamu akan tanah yang suci, maka tiada memadai dengan tanah karena najis. Kemudian selanjutnya yaitu menjelaskan secara terperinci dan detail. Dalam berbagai kitab fikih dapat ditemukan penjelasan terperinci mengenai suatu masalah yang terkait dengan pembahasan. Begitu pula yang terjadi pada kitab Sabil Muhtadin yang mana Muhammad Arsyad Banjari selalu merincikan penjelasannya. Namun menurut penulis, hal yang menarik dalam pembahasan ini ialah Muhammad Arsyad Banjari selalu merincikan secara luas setelah mengutip potongan ayat tersebut dan merincikan secara detail sehingga patut untuk dikategorikan sebagai tafsir analisis. Sebagai contoh, la yamassuhu illal mutahharun. Ya, artinya jangan menyentuh akan mushaf melainkan segala mereka yang suci dari pada hadas, eh, dan lagi sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yamassul Qur'ana illa tahir. Artinya janganlah menyentuh Al-Quran melainkan orang yang suci dari pada hadas. Maka dikiaskan atas menyentuh ini menanggung. Beliau menafsirkan dikiaskan dengan menyentuh ini dengan menanggung. Maka apabila haram menyentuh, dia serta hadaskan, terutama haram menanggung pula. Dia karena menanggung itu lebih keji daripada menyentuh. Inilah apa namanya mitologi tafsir yang diangkat oleh Muhammad Arsyad Bandari. Yang kedua yaitu mitologi tafsir Maharaja Imam dalam kitab tafsir 7. Ya, tafsir ayat 7 merupakan tafsir yang diberi nama langsung oleh Muhammad Basyuni Imran dengan memprioritaskan 6 surat pendek, yaitu surah Al-Asr, Al-Kautsar, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, tambah suratul Fatihah. Kita tahu bersama bahwa naskah kitab surat 7 ini merupakan naskah tertulis tangan yang ditulis langsung oleh Maharaja Imam Sambas Haji Muhammad Basyuni Imran pada tahun 1935 Masehi. Penamaan naskah ini dengan nama Tafsir Surah 7 karya Muhammad Basyuni Imran adalah nama yang penulis beri sendiri, di mana mengingat di kalimat pembuka tentang alasan beliau memprioritaskan menafsirkan 6 ayat surah pendek ditambah Al-Fatihah, di mana karya beliau yang terkait dengan studi Al-Quran, pemahaman teks Al-Quran yang ditulis oleh beliau, yang mana lebih dominan pada upaya interpretasi surat-surat pendek Al-Quran, meskipun dalam naskah ini tidak dipungkiri ada juga ayat-ayat tertentu yang terpilihkan oleh beliau. Sebelum menginterpretasi tes-tes Al-Quran dengan surat-surat 7 ini, sebagaimana yang dinamakan oleh Muhammad Basyuni Imran, beliau mengawali dengan beberapa kalimah pendahulu, di mana ia menjelaskan bahwa Al-Quran yang berisi ajaran kebenaran itu selayaknya dijadikan petunjuk oleh manusia yang mesti senantiasa ditadabburi maknanya, baik ketika salat maupun tidak.
Ya, karena Quranlah yang akan mampu mengiring manusia kepada muttaqin yang akan memperoleh nikmat surga kelak. Eh, Hadza bayanun linnasi wa hudan wa mau'izatul lil muttaqin, sebagaimana beliau angkat di dalam mukaddimahnya. Kemudian beliau memilih 6 surah pendek ini yang nanti saya akan angkat, yaitu Al-Asr, Al-Kausar, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas. Selain begitu pula ditambah suratul Fatihah. Adalah didasarkan dengan argumentasi bahwa keenam surah tersebut merupakan surah-surah yang pendek yang sering dibaca ketika salat dan sangat mudah untuk dihafal. Ya, eh, kemudian beliau pula menyampaikan tafsir surah As-Syam. Tafsir ini ditulis langsung Muhammad Basyuni dengan aksara Jawi dan berbahasa Melayu pada tahun 17 Ramadan bertepatan pada tahun Masehi, yaitu tanggal 10 November 1936. Tafsir ini disajikan dengan model tipologi klasik namun sudah tergolong pada tafsir modern. Ya. Adapun tafsir 7 ya yaitu adalah tafsirul Fatihah. Tafsir suratul Fatihah merupakan tafsir pertama umul kitab As-Sabul Masani, dan surat ini merupakan surah pertama yang turun berdasarkan pada pandangan Rasid Ridha, yaitu gurunya. Jadi Basyuni merupakan murid langsung daripada Syekh Muhammad Rasid Ridha, adalah merupakan salah seorang mufassir eh, dan pengarang buku Al-Manar yang pada pada masanya adalah merupakan ulama yang menonjol pada saat itu di Al-Azhar, dan atas didikan beliaulah Rasid Ridha sehingga Muhammad Basyuni ini eh, kemudian bisa menafsirkan Al-Quran. Kemudian yang kedua yaitu tafsir surah Al-Asr. Jadi ada 7 surah yang saya sebutkan tadi, yaitu pertama adalah suratul Fatihah, suratul Al-Asr, kemudian surat Al-Kausar, surat Al-Kafirun, kemudian surat Al-Ikhlas, dan surat Al-Falak, dan surat An-Nas. Jadi untuk menjelaskan satu persatu, ya mungkin saya langsung yang terakhir ini untuk menggunakan waktu diskusi kita agak panjang. Surat An-Nas umpamanya Muhammad Basyuni Imran memandang surat yang berjumlah 6 ayat ini selain sebagai pengingat, juga sebagai surah penjagaan dari segala macam kejahatan, terutama yang tersembunyi dalam diri manusia, entah dari yang bersifat fisikis seperti was-was ataupun yang dimunculkan oleh setan itu sendiri dalam surah An-Nas. Syaitani persekip Basuni Imran dipahami dapat dibentuk oleh manusia yang mengajak kepada keyakinan dan perilaku yang batil. Yang selanjutnya bagi manusia meminta pertolongan, perlindungan atasnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pengulangan kata An-Nas dalam bentuk idafa adalah mempertegas bahwa kejahatan-kejahatan tersebut berasal dari manusia itu sendiri, bukan dengan yang lainnya. Ya, ya. Kalau kita melihat dan membaca dari metode yang digunakan oleh tafsir Basyuni, metodologinya adalah tahlili. Juga tahlili adalah corak isyari, karena beliau apa namanya lebih memilih eh, pendekatan tahlil. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Ya mudah-mudahan apa namanya dapat membuka forum diskusi ini eh, dengan baik insyaallah. Syukran. Terima kasih Bu Lutfiah, dan saya akhiri eh, Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq, dan mohon maaf atas kekurangannya, dan insyaallah akan direvisi kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz Rusdi atas penyampaian makalahnya. Sekarang kita akan beralih kepada sesi diskusi, yakni tanya jawab. Kami buka sesi pertanyaan ini dengan mungkin 2 pertanyaan, karena kita cuma 2 orang pesertanya. Oke, mungkin siapa yang mau bertanya? Pak Habibie? Atau saya sendiri mungkin ya? Ya, Pak Habib sudah masuk ya? Belum? Sudah hadir. Alhamdulillah. Iya, sudah Ustaz. Ah, Mungkin ya. saya sendiri dulu Ustadz sedikit.
Mungkin bisa dijelaskan latar belakang penyusunan kitab dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan juga Imam Maharaja. Apakah yang menjadi latar belakang penyusunan dari kitab-kitab mereka itu? Kemudian mungkin bisa Ustadz Rusdi bisa memberikan atau memperlihatkan mungkin salah satu contoh kitab dari kedua ulama tersebut. eh, Melihat mungkin sudah banyak contohnya dan juga kita bisa mempelajari terkait bagaimana pembacaan dari kitab yang mereka susun seperti itu. Mungkin bisa diperlihatkan begitu kitabnya dan juga corak penafsirannya dari eh, Muhammad Arsyad Al-Banjari mungkin boleh dijelaskan juga seperti itu. Mungkin segitu dari saya. Kemudian mungkin dari Ustadz Habibi ingin bertanya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama, Ustadz, dalam hal ini Ustadz Irham, dan begitu pula dengan teman-teman, mohon maaf atas keterlambatan saya karena tadi kami berada di jalan. Ya, uh, terkait dari materi pada malam hari ini, uh, mata kuliah sejarah tafsir Indonesia sebetulnya ada hal yang menarik karena kita berbicara terkait kitab tafsir, apalagi tadi ada beberapa contoh yang disampaikan oleh Ustadz Rusdi, dan kalau kita lihat makalah dari Ustadz Rusdi juga saya lihat langsung merujuk ke kitab asli atau kitab sumber. Iya. Tadi ada penafsiran, mungkin sebagai catatan ada sebuah potongan ayat yang diangkat, wamsau pada penafsiran Al-Banjari. Tadi tunggu dulu Ustaz, saya lihat penjelasannya. Ya, ini dengan menjadikan ba pada makna ba'at yang artinya sapulah oleh kamu akan setengah daripada kepala kamu. Ya. Namun kami lihat ini hanya sebuah potongan ayat sehingga ada pertanyaan selanjutnya yang timbul terkait ayat atau lanjutan dari ayat ini, wamsau birusikum warjulakum ilal ka'bain. Apakah warjulakum ilal ka'bain itu dikembalikan kepada wamsahu atau faksilu? Nah, itu karena ini mungkin ada penjelasan yang lebih rincinya dalam penafsiran ini, akan tetapi ini tidak termaktub dalam makalah ini. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi Ustadz Rusdi sudah sampaikan kalau metodologi tadi juga disampaikan di bab selanjutnya, di bab 3, metode penelitian tafsir menurut Al-Farmawi ada 4. Ustadz terus disimpulkan kalau metode yang digunakan adalah tahlili, ya, tahlili. Nah, apakah ada kitab rujukan tersendiri yang familiar atau yang sering digunakan sebagai rujukan yang dilakukan oleh kedua penafsir ini? Selanjutnya, penafsir yang kedua ini adalah tafsir 7, ya, disingkat oleh
tafsir 7. Nah, bagaimana sebetulnya korelasi dari kedua penafsir ini? Mengapa kemudian disangkut pautkan? Apakah hanya karena beliau-beliau ini berasal dari Kalimantan atau memiliki guru yang sama, ya, karena sama-sama tadi dibahas Rashid Rida, ataukah eh, sama-sama metode yang digunakan? Mungkin seperti itu, Ustaz. Ya baik. Eh, Bismillah. Ya saya langsung menjawab pertanyaan kedua dulu. Ya, ya. Memang dalam eh, satu contoh ayat yang diangkat pada makalah ini yaitu wamsahu biru'usikum di dalam suratul Maidah. Sebenarnya secara sempurna ayatnya adalah ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum. Jadi Muhammad Arsyad Banjari ya di dalam menafsirkan ayat ini yang kaitannya beliau melihat dari sisi bahasa. Jadi banyak di sini bukan bazaidah tetapi ba'd itu sebahagian. Jadi beliau berpendapat bahwa sebagian di sini dibahas itu sudah mencukupi, sudah syamil, artinya sempurna membasuh seluruh kepala. Ya sebagaimana mazhab Abu Hanifah umpamanya atau mazhab Maliki yang mempersyaratkan bahwa seluruh kepala itu harus dibasuh ketika melakukan wudhu. Ya, jadi yang saya angkat di sini mengenai masalah potongan ayat wamsahu biruusikum yaitu membasuh kepala ini kaitannya dengan ba adalah baul ba'at ya di sebagian dari kepala. Itu sudah dikategorikan memenuhi syarat untuk melakukan wudhu. Kemudian mengenai masalah metode tafsir yang kedua penafsir ini, eh, apakah kedua-duanya, apa sebab kedua-duanya ini disandingkan? Ya, karena kalau kita lihat memang jadi judul makalah ini dua penafsir atau tokoh yang berbeda, satu dari Kalimantan Selatan, satu Kalimantan Barat. Ya, apa alasannya? Apakah dua-duanya dari Kalimantan sehingga di disatukan dalam satu judul makalah? Ya, eh, menurut hemat saya, ya itu mungkin salah satunya. Pertama, yang kedua, eh, apa namanya? Ada eh, kesesuaian atau persamaan di antara keduanya. Ya, salah satunya bahwa eh, persamaannya selain tafsir yang beliau gunakan atau metode yang beliau gunakan adalah tahlili juga bernuansa isyari. Ya. Kemudian eh, mengenai pertanyaan dari saudari Lutfia mengenai eh, apa namanya latar belakang ya, Ya, Ustaz. latar belakang apa tadi? Latar belakang penyusunan kitab tafsir dari kedua tokoh ini. Ya, kita tahu bersama bahwa eh, kedua tokoh ini lahir sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian eh, masyarakat pada waktu itu ya yang mereka hadapi adalah masyarakat yang eh, eh, banyak dipengaruhi oleh nuansa-nuansa Hindu dan Buddha. Ya, jadi sistem pendekatannya yang beliau sampaikan itu adalah pendekatan yang memang memudahkan masyarakat pada saat itu untuk eh, agama ini, memahami agama ini sehingga bukan saja mereka pahami tetapi mereka amalkan. Ya,
Ya, untuk mengenai latar belakang masalah karena latar belakang sehingga eh, penulisan tafsir ini dibuat oleh kedua tokoh tersebut, ya, eh, dari keterbatasan mungkin bacaan dari penulis, ya, sehingga salah satu alasan yang saya sampaikan, ya, mungkin yang saya bisa jawab adalah karena eh, apa namanya, dipengaruhi, ya, dipengaruhi oleh nuansa-nuansa dari agama lain, ya. Sehingga ketika berdakwah mesti apa namanya, disampaikan secara eh, apa namanya, tasamuh, itu secara toleransi. Kemudian setelah itu, setelah mereka paham, baru baru mereka diberikan penegasan bahwa ajaran agama Islam ini seperti itu. Kemudian yang kedua, Ibu Lutfi, apa jawab pertanyaannya? Om, mungkin bisa diperlihatkan salah satu Ya, contohnya, baik. Ustadz, Ya, ya, kitabnya ya, gitu. untuk memunculkan bukti atau mengangkat satu kitab, ya, karena keterbatasan penulis, ya, ya, mungkin pada kesempatan ini sempat, pada kesempatan yang lain mungkin insyaallah, ya. Kalau naskahnya saya pernah lihat, tapi saya ndak bisa munculkan pada kesempatan ini. Naskahnya memang tulisannya dalam bentuk apa namanya, dalam bentuk huruf Arab, tetapi eh, bacaannya dengan bahasa-bahasa Melayu. Eh, ya, bahasa-bahasa Melayu. Ya, seperti itu bahasa saja, Ibu Lutfia. Ya, mohon maaf. Oke, Ustadz. Ya, Ada saya tampilkan itu, Ustaz. Oh, terus ya. Ustaz belum punya kitabnya ini ya? Saya kira punya kitabnya. Ada loh PDF-nya ini. Sudah lama ini. Oh, ya. Nah, Oh iya, ada di anu ini, keluar Ustaz, juga di Google. Google. Ustaz bisa membaca kapan? Mungkin Ustaz Rusdi bisa membaca ini. Ini, Ya, coba. ya. Ya, ya. Coba. Ya. Wamsahu Wamsahu birus. biru'usikum, ya, Hmm. dengan menjadikan pada makna ba'd, artinya sapu, arti yang sapu atau apa, Sapulah, sapulah kamu, sapulah kamu, sapulah kamu, sapulah kamu, sapulah muk kamu akan. Ini bacanya oh, sapulah akan. Kan kamu akan Mhm. setengah akan dari Setengah bagus, setengah setengah. daripada kepala. Nah, Hmm. kepala Kamu. kamu. kepala kamu, maka Hmm. Maka setengah setengah itu itu syamil. Nah, pada syamil kepada eh, se, sedikan, sedikit, apa, sedikit, Sedikit, sedikit. ya, dan apa, Banyak, banyak. eh, dan banyak dan banyak Hmm. da, dalang, apa, dan dan banyak dilakukan oh fi'lun banyak Nabi dilakukan. Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadikan i men, menja, Ya gitu ya. menjauhkan, ya, Ya, eh, betul. Makanya tadi tadi juga sempat disebut mazhab Malik ya di sini ya. ya, Jadi, eh, kepala. Jadi dia sapunya itu tidak seperti mazhab Malikiyah. hmm, Malikiyah. tidak seperti Jadi mazhab Malikiyah. ya dari situ tadi Ah, disebut. Cuma tadi footnote-nya saya lihat Ustadz itu iya, kitab ini. Saya kira kitab punya ini. iya, Coba lihat, eh, coba lihat Makalata. Saya lihat eh, footnote-nya ada, eh, iya, ada ya. Coba lihat di di halaman berapa tadi itu. Berarti Pak Ustadz ini tidak mengutip langsung ya buku beliau ya. iya, Hmm, ini hmm, footnote 13 ya, footnote hmm, 13.
Dan memang tadi itu halaman 70. Memang tadi halaman 70 tadi itu. Iya. Berarti kalau begitu ini namanya kutipang, kutipang. Dua kali kutipang. Ya, memang ada artikel. Bahkan sudah ada tesis penelitian yang meneliti ini. Hmm. Mungkin Pak Ustadz ini Hmm. ngambil Hmm. dari Hmm. itu. Jadi posisi kita ini adalah harus langsung bagusnya ke kitab langsung. Berarti kita Oh. sama-sama peneliti. Oh. Peneliti. Kalau ini tadi dipalimba-palimba lagi. Berapa kali berlimpaan itu. Hmm. Jadi sumber apa namanya? Sumber sekunder. Ya, bagusnya kalau sumber primer ya. Hmm. Dan seterusnya. Iya. Oke, lanjut silakan. Hmm. Saya tadi hanya Hmm. memperlihatkan kitabnya. 2 jilid Iya, ini terima kitab ya. kasih. Dan Iya. lengkap di buku di laptop saya itu lengkap 2 jilid ya dan Hmm. seterusnya. Silakan. Iya. Oh, baik, terima kasih. Berapa jam? Jam berapa nih? Baru baru jam 9 Oh, lewat jam 4 menit. Oh, Masih bala lama. kami itu mengantuk nih. Ya, Pak Deng. Ya, berapa menit malam, Pak Deng? Kita sampai setengah 10 saja. Hal itu, kita itu harus sensitif. Ibu-ibu mungkin ini ya. Iya, iya, iya. Iya, oke, oke. Iya, berapa menit mami lah baru kita tutup. Ya, ya. Mungkin masih ada Pak Habibie atau Ibu Lutfi yang mau menambahkan sedikit, baru kembali kepada kami. Silakan. Baru tutup. mungkin Pak Habibie mau menambahkan. Alhamdulillah bagus kayaknya kalau langsung ke Ustadz Irham sebagai ahlinya. Iya. Iya. Tunggu dulu, kenapa Pak Habibie ini tidak ngechat-chat malah lagi? Saya rindu di-chat-chat sama Pak Habibie. Kenapa Ibu Lutfi disuruh? Bagaimana Lutfi ya? Mungkin sibuk atau apa ini Pak Habibie ini? Yes. Atau Mungkin ada Eh, masalah mungkin atau apa? atau Syahrul Asal. kalau Oh, ya, Ustadz, mohon maaf sebelumnya pekan lalu itu hari Sabtu kebetulan saya ini Ustadz, saya jaga adik di rumah sakit dan tidak ada yang jaga. Kemudian saya ini tidak ada kuota pada saat itu Ustadz. Eh, hmm, malamnya malamnya kayaknya 1 bulan itu sebetulnya malamnya saya sudah hubungi kawan-kawan sekalian terkait insya Allah besok masuk Ustadz Irham dengan Ustadz Mardan. Tapi kedua-duanya pun saya juga enggak ini Ustadz tidak masuk sehingga mungkin dengan itu Ibu Lutfia yang inisiasi yang hubungi Ustadz. Mohon maaf sebelumnya Ustadz. sakit apa deh? Tak, dan masih di rumah sakit atau sudah keluar? Ya, beberapa hari yang lalu Ustadz Sakit apa ya? alhamdulillah tipes dan DBD Ustadz. Oh iya, mau istirahat ya, mau harus bed rest ya, istirahat total ya. Ya, Di kebetulan Pangkep atau di Makassar di Pangkep masuk Ustadz. kemarin? Kebetulan mahasiswa UIN juga Ustadz di Tarbiyah. Oh, Pangkep ya, apa kalau Pangkep Batara ya? Siak Siang Batara Ustadz. siang ya, Batara Yes. siang ya, dan seterusnya. Oke, Ibu Lutfia mungkin masih ada sedikit. Em, mungkin sudah cukup Ustaz. Mungkin kepada antum atau ada kitabnya Oh, berarti saya Muhammad anukan ini. As'ad sama Mbok Dalle Ustaz. Cari dulu, kecuali pemakalan baru tidak Soalnya dapat. Ustaz Pi. sudah Ah, sudah banyak ke bukunya Gurtambo perpustakaan Dalle itu. Ustaz. Sudah Gurtambo Dalle itu ada bukunya Al-Qaulus Sodik. terus sudah tanya juga sama teman-teman. Al-Qaulus Iya Sodik. Oh, itu Qaulus Ustaz. Oh. Sodik Terus yang jangan saya beli. temukan kan itu di oh, Cari di Jalan Tinumbu toko pesantren, di situ banyak buku-buku lokal di situ. Bahkan khutbah-khutbah Jumat itu Hmm. bahasa Bugis, bahasa Makassar, Barasanji atau apapun itu atau kitab-kitab Arab ada di situ. Hmm. Termasuk kalau tidak salah saya sempat beli dulu 10 tahun atau 20 tahun yang lalu di situ. Kalau bukan toko pesantren Jalan Tinumbu, toko Mawar, Jalan Baralompo. Itu Hmm. jual-jual kitab di situ. Kalau Oh. tidak salah saya beli di situ Al-Qaulus Sodik, bukunya Gurta. Dan ini juga ya. dibaca di DDI. Dulu Ustaz Hmm. Iya Rusdi Dede tidak aku dibaca udah ya? Kalau Sodik nya Gurta. Memang PK ya kita ya, Iya, bukan DDI ya. mau PK dulu. Memang PK. Tapi MTS tadi mana Sanawiyata? Di DDI tapi sanawiyah biasa sih.
Oh begitu. Iya, Oke. sekolah Mangkoso di Mangkoso atau di Maros, Pak Dokter oh ya. di DI Maros ya. Ah, Iya. oke, alhamdulillah. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu ala rasulillahi wa ba'du. Puji syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, terima kasih kepada pemakalah, moderator dan peserta. Ya, pemakalah Ustaz Rusdi, moderator Ibu Lutfia dan peserta adalah Ustaz Habibi yang telah meluangkan waktu dan memaaf mengganggu di waktu malamnya, ya dan seterusnya. Oke. Hari ini kita akan mempelajari dua ulama bahasa marosnya itu apa ya? Panderita. Penderita. Cocok itu Ustaz Rusdi. Iya, Atau penderita. bukan? Andre Panderita. Guru, penderita. Andre Gurupta ya. Kalau di Mandar itu Androng Guru. Iya, Androng Guru. Androng Guru yaitu Kiai Haji ini ya. Ada namanya beliau ini. Ini Sabilul Muhtadin litafaqquh fi amriddin dalam mazhab. Hmm. Dalam mazhab. Imam Jadi memang Syafi'i. ini dalam mazhab Imam Syafi'i ya. Hmm. Oke. Karangan 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 ini karangan ya. Kiai. Karangan Kiai Imam. Ya, ini saya rasa ini kalau namanya sampul ya, mulai dari layoutnya sampul, warna apa dan sebagainya, saya rasa beliau sebagai pengarang ini ya, Muhammad Arsyad ini, Al-Banjari ini, eh, mungkin dengan Benar, Imam. tawadu tidak menambahkan kata-kata kiai ya, kiai imam, atau al-allama ya al-alama tidak mungkin tidak menambahkan begitu ya asy dengan tawadunya beliau ya beda kalau kita bukan tawadu tawaro kita itu cuma tawaro kita ini ya. Dan seterusnya di sini ada hamisnya di sini siratal mustaqim jadi nanti kalau kita lihat ini ah, adik kita lihat sebentar. Ada di pinggir-pinggirnya itu ini yang di tengah ini adalah itu tadi Sabilul Muhtadin, di sampingnya ini Siratal Mustaqim ya kitabnya. Makanya ini di sini alasannya ini sebuah kitab dinamakan coba lihat ada kata-kata at-tafaqquh lit-tafaqquh fi amriddin ya. Tafaqquh itu dua istilah ya. Bisa istilah fikhi ya tafaqquh ya fikhi. Tetapi kalau tafakuh itu saya lebih condong kepada eh, istilah dari Al-Quran. Juz 10 surah At-Taubah 122. Dan saya ternyata betul ayat ini diambil. Ini. Makanal mu'minuna liyamfiru kafah. Ini ayatnya ini ya. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifan liyatafaqahu fi din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Ini ya 122 atau 125 itu. Ya lembaran-lembaran akhir surah At-Taubah. Nah, di sini dilihat ini Ibu Lutfia ya. Kenapa dikatakan ya tafakku fi amriddin. Itu beliau mendapatkan inspirasi penawaannya ya, penamaannya dari tafakku fiddin dengan liyatafakkahu fiddin ya tafakkahu fi amriddin jadi amri di sini dia artikan sini amriddin urusan din jadi fi amriddin makanya di sini tafakku fiddin coba di sini ya. Kemudian sebagaimana kitab sebelumnya dan semua kitab-kitab itu kan bersajak-sajak ya bersajak-sajak Gharaibut tafsir Waraghaibul Furqan ada sajak-sajaknya sini muhtadin din coba bersahabat-sahabat ya Irsyadul Ibad Al-Itqan fi Ulumil Quran ya kan Al-Burhan fi Ulumil Quran dan seterusnya kan bersajak-sajak ya muhtadin apalagi amriddin itu kan din supaya ini kitab bagi orang-orang yang bertafaqquh fi amriddin, dia tafaqquhu fi din ini kitab menjadi sabil jalan muhtadin.
Ingat, karena ini disadur, disyarah, terinspirasi dari kata sirat, kitab Siratal Mustaqim, ya, karya, ya, karangan Al-Alim Allama Syekh Nuruddin Jailani bin Ali ini, oke. Maka kalau sirat itu kan artinya sirat itu kan jalan yang luas, jalan yang luas, oke. Nah, caban-cabannya itu, ya kan, lorong-lorongnya apanya dan sebagainya, itu kan namanya sabil. Sabil. Makanya sebagai syarah, syarahnya sirat itu jalan tolnya, keluar tol, salah satu tabannya, maka dia katakan isabil. Itulah ulama kita dalam penamaan itu betul-betul detail ya. Dan ini sebenarnya bisa menjadi pembahasan dari makalah kita. Kenapa dinamakan sabilal muhtadin yatafaqahu fi amriddin? Kenapa dinamakan begini? Ya, ingat pentingnya sebuah nama. Alismu du'aun. Penting itu sebuah nama itu. Ya, kenapa kitab tafsir ini dinamakan ini? Pasti ada maknanya. Tafsir Al-Misbah, tafsir apa Al-Azhar, ya kan? Nah, kenapa dinamakan? Pasti ada maknanya. Termasuk ini, ya, karena dia adalah syarah atau penjelasan dan terinspirasi dari kitab Sirat, As-Siratal Mustaqim itu tadi. Maka namanya Sirat itu cabangnya apa? Cabangnya apa Sirat tadi? Ah, Bil. Sabil, ya. Nah, kalau Ibu Lutfia ditanya, ada tidak ayat itu yang mengatakan begitu tadi? Terus tuh. Nah, ada tidak ayat itu yang ada kata-kata sirotnya, ada kata-kata sabilnya? Nah, Qul ada hadhi. tidak? Ihdina Ah, siratal mustaqim. bukan. Ya Surah itu dalam surat Al-Mustaqim, tapi ada kata dalam Al-Quran, ayat dalam Al-Quran, satu ayat, kata sirot dengan sabil itu bagus sambung dan sebagai penjelasan dari yang oh, lain. Aduh. Surah itu apa lagi? maksudnya. Surah ke-6, surah Al-An'am. Ya, ayat 100 lebih itu. Wa anna hadha sirati mustaqiman Hmm. fattabi'uhu wa la Fattabi'uhu wa la tattabi'u tattabi'us subula. subulah. Hmm. Iya. Subul. Sabil mufrad, sabilani musanna, jamaknya subul. Bul. Subul. Jadi situ terinspirasi. Sirat ya, sirat, sirati, yolah. Kan ini kan sirati mustaqimah. Begitu ulama ya, namanya ahli tafsir ya. Kitab yang kita akan tafsirkan ini Siratal Mustaqim. Saya memprediksi Syekh Al-Banjar ini sudah tahu ayat-ayat tentang sirat dan sudah tahu ayat-ayat yang ada siratnya, yang ada mustaqimnya. Ya istilahnya sudah tahu itu kajian-kajian maudu'inya ya. Ya, banyak itu, misalkan ihdinas siratal mustaqim atau qulillahil masyriq wal yahdi may yasha'u ila siratin mustaqim. Ya kan? Nah, banyak itu ayat-ayat begitu. Wallahu yahdi may yasha'u ila siratal mustaqim. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadza siratal mustaqim. Ya, itu kan ayat-ayat siratal mustaqim semua itu. Ya kurang lebih 20-30 kali itu terulang itu siratal mustaqim dalam Al-Qur'an. Dengan kecermatan beliau, yang mana kira-kira ini? Saya akan mensarah siratnya ini. Gurutta ini. Bagaimana caranya mensarah? Kalau begitu, sirat saya ambil sabil. Memang dalam ayat tersebut, ya surah Al-An'am tadi yang dibaca tadi itu, ya betul. Betul, betul sekali itu bahwa ayat tersebut ya kan banyak subul, banyak kan jalan-jalan. Maka dia ambil. Maka dia harus mudofkan ini sabil. Sabilul muhtadin. Siapa tahu ada mungkin sabilul musyrikin. Sabilul kafirin. Ya kan? Mungkin ada begitu. Sabil munafikin. Ya kan? Kita ini tidak. Tidak. Makanya di dalam kitab ini kita perlihatkan lagi kembali. Sabilul muhtadin. Itu. Terinspirasi Tadi. dengan itu. Ya. Kemudian tafakkur. Coba lihat. Ustaz Habibi, tahu tidak arti tafakkur? Apa bedanya tafakkur dengan apa yang hampir sinonim? Fahmu, al-fahmu. Paham. Habibi tahu perbedaannya tafakkur dengan al-fahmu? Hmm. Kenapa tidak dikatakan liyafhamu, iya kan? Liyatafaham fiddin. Kenapa liyatafakkahu fiddin? Nah, apa bedanya kira-kira Ustaz Habibi? Tafakkuh al-fikhu dengan al-fahmu. Apa bedanya? Tak tahu sama aja. Nah, silakan Ustaz Habibi. Ada tidak bedanya?
Eh, Atau Ustaz Rusdi mungkin bisa membantu? terus kayaknya Ustaz yang lebih bisa. Ustaz Rusdi mungkin bisa, apa bedanya nih tafakku dengan fikhi, al-fahmu? Apa bedanya itu sama, iya kan? Pasti ingat tidak ada sinonim dalam Al-Qur'an. La muradif ala mutaradif dalam fil Al-Qur'an. Tidak ada. Tidak ada kata sinonim dalam Al-Quran. Pasti ada bedanya. Kursi dan Ya, bangku. Ya, silakan Ustaz Rusdi. ya, ya, Bismillah. Kalau dari segi bahasa ini eh, asalnya sama dengan dari kata fakah, tafakkuh dengan fikih. Tetapi kalau Tapi misalnya yang saya ah, pahami bahwa, halo, ya hurufnya beda ya, juga. Hurufnya kan beda. eh, jadi Hmm. asal katanya asluhu sama. Jadi dari kata fakah, tafakkuh dengan fikih. Hmm. Tafakkuh lebih mendalami, artinya eh, lebih lebih kritis, lebih mendalami apa yang dipelajari tentang agama. Tetapi pikir sekedar memahami, ya. Kalau Menurut al-fahmu, bedanya dengan al-fahmu. al, al-fahmu artinya paham, sekedar paham saja, eh, tanpa eh, tanpa dalam pemahamannya. Tetapi kalau tafaqquh eh, ini maknanya lebih bukan sekedar paham, tetapi ada hal-hal yang didapat selain daripada apa yang ia pahami. Oh, oke, oke, Ya, oke, 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 ya. oke, oke. Coba kita lihat Tafaqahu fid kamus. dini wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihi. Kita lihat kamus. Ya, Ya. ya. Fahmu itu Hmm. artinya cuma ilmu syai. Ya, ilmu Ah, syai. Al-ilm, ilmu syai. Oke, paham. satu. Ah, Nah, oke. Kalau fikih itu ada memang al-ilmu bihi, ilmu syai'nya, ya. ah. Ya. Tetapi ada idrak. Nah, apa itu Oh, idrak? iya, iya. Mengetahui, Ah, ada pengetahuan, mengetahui, ada proses, ada proses. usaha, ada Ah, mungkin mengeluarkan segenap pikirannya dan ya, sebagainya optimal, ya, dan seterusnya, ya. ya. Jadi ilmu. Jadi fahmu mungkin barang jadi. Anggaplah kalau fahmu itu fikih. Orang fikih fakih, fakih. Kalau idrak ya mungkin seperti orang usulin, ya, di mana sumbernya, apa kaidahnya, kan, dan seterusnya. Itu. Oh, Jadi ditahu akar mulanya. Maka mungkin al-fahmu itu cuma orang awam, sementara al-fiqhu itu dan apalagi tafakuh itu wah idrak, berarti betul-betul al-ulama di situ. Al-ulama, ya. Nah, sehingga saya mengingat itu Guru Tamustamin itu mengatakan bahwa dalam ayat tersebut, misalkan kalau kita lihat ayat tadi surah, eh, coba lihat sini, surah At-Taubah ini, surah At-Taubah yang kita bahas hari ini, yang menjadi penamaan dari kitab ini, ya, liyatafaqahu fid din. Dan kebanyakan kitab tafsir hasil bacaan Guru bahwa di sini ada al-hadzfu, ada kata yang jatuh. Apa kata yang jatuh? al-hazf. Liyatafaqahu fid din, ya, bukan artinya mempelajari agama, artinya mempelajari semua agama, agama Kristen, Hindu, Buddha dan seterusnya, bukan, ya. Tetapi lihat dimaksud dengan tafakkur fiqh ini, lihat tafakkahu fi masadir, masadir ad-din, sumber-sumber agama, ya kan? Nah, di antaranya apa? Tentu Al-Quran dan hadis. Tentu Al-Quran dan hadis. Ini adalah ayat yang jelas bahwa kita ini dari jurusan tafsir hadis, ini ayat yang menginspirasi ulama kita membuka prodi atau konsentrasi tafsir hadis ini. Ini oke, kalau misalkan membuat konsentrasi ekonomi syariah, PAI dan sebagainya, mungkin tidak secara detail ayatnya, ya kan? Tentang pendidikan mungkin secara anu saja, indikator. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya mungkin cuma anu saja. Tapi ini secara jelas, eksplisit benar, ya, bahwa di sini ayat mengatakan liyatafaqahu fiddin, betul-betul kita bertafaqquh fiddin.
Yang dimaksud tadi masadir ad-din adalah yaitu Al-Quran dan hadis. Al-Quran yang hadis. Tafakku itu ya sebelum kita pelajari dulu ini ya pelajari isinya kita lihat dulu maknanya tak kenal maka tak sayang. Oke. Tafakku itu perpaduan antara dua. Ya, oke, perpaduan antara dua. Saya mungkin akan jelaskan lewat war ya, atau kita tulis lewat war supaya teman-teman ini lebih lebih visual. Karena saya lihat ini kita ini beda-beda. Ada orang itu ya dalam menjelaskan cukup mendengar saja sudah paham. Nah, ciri-cirinya itu suka dengar lagu atau suka dengar sholawat atau suka mendengar saja, dia langsung hafal. Nah, itu. Tetapi ada juga di antara Allah, umat hamba Allah itu, ya, eh, harus dia ada anunya Habibi. Nah, liap baru paham. Nah, dia Visual. paham. Iya, ada pi Melalui visual, visual. ada pi begitu. Ya, seperti anak-anak biasa, ya kan? Terkadang dulu radio didengar dia saja. Makanya kita biasa menonton apakah di HP, di TV atau di YouTube dan sebagainya. Itu kan. Jadi at-tafaqquh itu sudah sudah bagus ini Ustaz anu. Nah, tafaqquh itu perpaduan antara dua kata, ya, perpaduan antara dua kata. Ah, bisa baca? At- Kalau harakat lagi lama lagi kalau saya Apa-apa. kasih harakat ini, ya. Oke. At-tafakku itu adalah sama dengan ini teorinya Guru Ta ini. At-tadzakur dengan at-tafakkur. Ayatnya gampang, akhir surah Ali Imran. Ya kan? Alladzina yadhkurunallaha alladzina yatafakkaruna fi Hmm. khalqi. Ini. Jadi perpaduan antara dua ini. Nanti orang bisa bertafakkur kalau bisa bertazakur atau bertafakkur. Oke. Kita lagi kembali. Ya, kita lihat lagi kembali. Kita lihat kembali. Apa alat yang digunakan untuk tafakkur? Nah, ini. Inilah ulama-ulama kita, ini media yang digunakan. Apa itu tafakur? Itu dengan akal, al-aqlu. Nah, ya, apa medianya? Bisa orang bertafakur, berpikir dengan baik, akalnya bagus. Ya kan? Nah, yang kedua, kalau tasakur apa dipakai? Apa dipakai Ustazah Lutfia? Kalau orang mau bertazakur atau berzikir, jangan pakai akal. La ilaha Al-qalb. illallah pakai akal tidak. Pakai apa Ustaz tadi? Al-qalb. Al-qalbu. Hati. Al-Qol. Hati. Betul, betul, betul. Jadi media, jadi kolbu ketika proses loading berpikir, bekerja, tazakur namanya. Alatnya namanya kolbu, prosesornya itu, RAM-nya itu ya. Kalau bagikan HP atau laptop, prosesornya itu RAM-nya. Nah, kita juga punya akal. Mohon maaf, penghuni rumah sakit tadi ada akalnya. Ya. Ada otaknya, ada. Tapi belum menjadi akal yang sempurna dan tidak bisa berpikir. Ya kan? Setengah-setengah aja, paling-paling. Tidak sempurna, maka dia tidak bisa tafakur. Tafakur. Maka akal ini kalau dipakai, pakai, maka bisa melahirkan tafakur. Ini alatnya ini. Kolbu, ini alatnya, ini alatnya. Pertanyaannya, tafakur itu alatnya al-akal. Tazakur itu juga prosesornya adalah al-kolbu. Kalau begitu, harus kita adil. At-tafakkuh, apa alatnya? Apa prosesornya namanya? Ada dalam Al-Quran. Apa prosesornya? Ada yang tahu? Apa kira-kira prosesornya? Ada akal, ada Falau kolbu. فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. Apa Ah, anunya? Alatnya. Ada apa alatnya iya, apa medianya? Ada kan kalau zikir kolbu, berpikir akal. Kalau tafakur apa medianya itu? Apa namanya? Apa alatnya, organnya atau istilahnya itu? Nah, saya akan sampaikan. Nah, itu di dalam Al-Quran dikatakan fuad. Fuad. ah iya gitu.
Maka tidak salah itu. Sampai sekarang saya baca itu ada yang mengartikan, menerjemahkan atau memahami fuad itu ada mengatakan kolbu. Ada mengatakan tidak, fuad itu akal, ya, akal. Nah, kalau hemat kami dan sebagaimana diajarkan oleh Guru Ta, bahwa kita metode al-jam'u dan melihat akar dan seluk-beluk asal muasal, ternyata itulah al-fuad. Al-fuad. Inilah fuad yang dimiliki panrita kita. Kenapa? Akalnya jernih, akalnya luas, kolbunya suci, baru fuadnya bekerja. Mohon maaf, kalau akalnya kotor, ya, hatinya busuk, tidak bisa itu fuad, tidak bisa orang jadi panrita kalau begitu. Inilah saya minta semoga ya. Apakah Ustaz Rusdi, Pak Habibie, Ustaz Lutfia, semoga ada di antara tak bertiga atau bahkan semuanya juga bisa jadi panrita atau memiliki Amin. fuad. Nah, Hmm. sebagaimana panrita-panrita kita di Rioloa ya. Amin rabbal alamin. Ini dimiliki, Iya. ini dimiliki. Kalau akal saja, filosofi itu mungkin kita kebablasan. Kolbu saja, ini ada namanya paterekat tidak jelas, tidak mau Hmm. sembahyang. Masih ada di Maros Hmm. begitu, Ustaz Rusdi? Iya kan, paterekat tapi tidak mau sembahyang, tidak mau apa. Masih ada begitu orang sekarang? Dulu-dulu masih banyak, tidak tahu sekarang. Hah? Kurang tahu itu dokter sekarang. Iya. Tapi pernah dengar begitu? Ada orang biasa ikut Pernah, pernah, tarekat, ikut apa, pernah. tapi tidak sembahyang. Ya, ada, iya kah? Iya, iya. Iya. Karena Karena nak istilahnya kolbu mengurangi, saja. mengurangi Kolbu. jiwa. Begitu. Iya. Saya teringat itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu, iya kan? Eh, Imam Kutub itu, Waliul Kutub itu, biar beliau ketika bertahannus, memfokuskan dirinya untuk berzikir kepada Allah di sebuah tempat, didatangi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini didatangi dengan sebuah cahaya. Bisa Anda baca manakibnya ini. Ini manakib sahih dari beliau dikisahkan dari muridnya. Ada cahaya. Cahaya itu langsung berkata, Abdullah hamba Allah Fulan Abdul Qadir, ya kan? Mulai saat ini kamu sudah sampai di perjalanan spiritualmu. Kalau begitu, tidak usah lagi puasa Ramadan. Kalau begitu, tidak usah lagi sholat 5 waktu. Apa yang dilakukan Syekh Abdul Qadir Jalani? Ambil batu. Sebagaimana peristiwa haji ini nanti. Lempar jumrah. Ambil lagi batu. Bismillah, auzubillah. Dibacakan. Pergi kau setan. Setan, iblis, pergi kau. Kenapa kau bisa tahu saya, Syekh Abdul Qadir Jalani? Kenapa engkau mau tahu? Saya sudah bentuk cahaya yang seterang-terangnya, kecuali saya dalam bentuk yang mengerikan ya, bentuk ular, bentuk hewan atau bentuk apa, mungkin saya dicurigai kan? Ini sudah bentuk cahaya, mungkin sudah berbentuk jubah-jubah putih dan sebagainya. Belum tentu itu malaikat, belum tentu itu Allah dan seterusnya atau Nabiullah, belum tentu, ya kan? Tapi Syekh Abdul Qadir Jalani, ah, pasti kau setan. Kenapa anda tahu? Mustahil. Panrita-panrita itu, orang-orang hamba Allah itu, waliullah, orang saleh itu, ya, apalagi Allah, ya, ketika memerintahkan kita akimis salah, kemudian nasi mansuh, mendelet itu, ya kan, istilahnya menelan ludah sendiri, dia langsung kenapa ini? Menyuruh sholat baru melarang lagi sholat. Pasti itu syaitan. Menyuruh kita puasa Ramadan, kemudian tidak mendengar kemudian melarang kita puasa Ramadan, pasti setan itu. Maka apa kata Syekh Abdul Qadir Jalani? Kau setan ini. Kenapa? Ini kolbu. Apa kata iblis kepada Abdul Qadir Jalani? Andalah segelintir orang yang saya datangi yang percaya yang tidak mempercayai saya. Banyak orang percaya sama saya. Itu tadi itu. Terus di cuma kalbunya saja tidak ada metodologinya, tidak ada ilmunya, tidak ada akalnya. Nah tapaki mi, nah percayai mi, walhasil apa? Tidak mau sholat. Karena itu dibisiki, ada bisikan-bisikan. Ya kan? Maka ketika dua ini sempurna, berfungsi dengan semestinya, melahirkan pekerjaan yang bernama zikir dan fikir yang baik, maka dia bertafakuh. Karena dia memiliki bagian dari fuad. Kalau spiritual itu, kolbu itu ada bagiannya. Salah satu bagian terkecilnya kolbu memang namanya fuad.
Dan fuad itu bagian kolbu, tetapi terkonek dengan al-akal. Makanya wajar itu guru tak itu, kalau begitu fuad ini bagian dari kolbu, tetapi istilahnya ada kabelnya ya. Kalau kita istilah kasarnya ini, ada kabelnya juga yang terkonek dengan akal. Maka kalau begitu, fuad itu gampang. Kolbu tambah. Nah, kolbu ditambah akal. Kalau sudah paham ini, maka kita akan jelaskan. Maka kitab Sabilul Muhtadin Yatafaqahu fi Amriddin ini ya akan berbicara bagaimana itu fuad mendalami agama. Namanya fuad berarti ada al-akalnya, ada mungkin fikihnya, ada syariatnya. Dan ada juga kolbunya, mungkin ada makna-makna rahasia-rahasia di dalamnya. Ya. Nah, kalau al-akal itu nanti pola pikirnya Ustaz Rusdi namanya akan melahirkan ahkam. Ahkam. Apa hukumnya? Apa rukunnya? Ya kan? Syariah banget. Kalau kolbu itu nanti akan melahirkan minimal dua. Apa hikmahnya? Jadi kalau akal apa hukumnya? Ya kan? Apa rukunnya? Syaratnya. Kalau kolbu itu akan melahirkan apa hikmahnya? Apa asrarnya? Ah, asror. Asror. Ya. Tunggu saya akan bawa ambil kamu buku. Nah. Em, Mohon maaf, saya langsung teringat oleh guru tak ini, kakek guru kami. Saya memang tidak pernah belajar dengan beliau, tetapi saya tampilkan ini. Oh, saya hilangkan dulu anunya nih, latar saya. Oh, ya, ya, ya. Latar saya, oke. Ah, Ustaz Ustaz Rusdi, kenal ini? Pernah lihat fotonya ini? Terpajang-pajang atau di mana? Kenal ini beliau? Kitabnya beliau ini? Kiri kanan. Oke. Nah, judul kitabnya. Mana? Tidak terlalu kentar ya. Ah, tidak terlalu kentar ya. Ini. Ini mana nih? Oh, begini. Ah, itu. Silo mungkin. Tahu kenal mukanya nih, Ustaz Rusdi? Syekhul Azhar. Tahu siapa ini? Ustaz Rusdi, tahu? Tahu orangnya ini? Tahu? Halo, halo Ustaz Unmute Rusdi. dulu Ustaz. Unmute dulu Ustaz. Loh, tahu Abdul Halim Mahmud, Syekh Azhar. Syekh Abdul Halim Mahmud ya. Nah, Nah, ini buku beliau, salah satu judulnya Al-Ibadah Ahkamun wa Asrarun. Ahkamun wa Asrarun. Ahkamun nanti berawal dari akal, syariah dan sebagainya diolah dengan tafakkur. Ya, oke. Asrarun tidak bisa kita mendapatkan rahasia-rahasia ya dengan akal, ya. Iya, dengan akal. Pasti Ustaz Rusdi ini biasa memberikan manasik haji, ya, apalagi ada travelnya, sering umroh haji dan sebagainya, ya. Kalau kita hanya melihat amalan atau pahala, kenapa kita lempar lempar jamarat, akabah di hari pertama satu, hari dua tiga, tiga kan dilempar tak, iya. Hmm. katanya mengusir setan. Jangankan mengusir setan ya, di Mekah, di Makassar juga bisa kita usir setan. Ada orang kesurupan, harus dibawa di Mekah, baru diusir setan. Ya, di sini bisa diusir. Buat apa itu 25 berapa sekarang ya haji? 29, 33 tergantung embarkasi mana ya. Ya anggaplah 30-an sampai 35 itu haji Se- mau ya. sekarang 60 reguler, 60 Ustaz. Sekarang 63. 60 yang berangkat hari ini, yang berangkat tahun ini. Enggak, tidak. Eh, yang daftar tunggu. Oh iya, berapa tahun ya? Yang saya masuk Hmm. berapa juta? Berapa juta ya? Berapa juta nah bayar? 30 sampai 63, 35-an mungkin ya. bukan 60-an sekarang. Berarti menambah masukku dari Ya, 25 kan anunya ya, kursinya ya, tinggal iya, iya, menambah 30, 35 atau iya, berapa iya, ya, iya, cocok. iya, Oke, iya, tinggal menambah berarti itu tambahnya ya. iya, Tambahnya iya. ya. Yang saya masuk itu 30, 35 tambahnya Mami. Hmm. Oke. Kenapa harus ya itu menambah lagi berarti total 60 ya. Oke, kita bilang 60.
Ya, kalau umrah 22 sampai 30 kita umrah ya. Lempar jumrah. Kenapa harus 60 juta lebih? Belum lagi uang jajan, uang dam dan seterusnya. Biaya hidup kan? Anggaplah 100 juta itu habis. 80 sampai 100 juta. Lempar dan harus ke Mekah. Di Makassar bisa kita usir setan. Iya kan? Bisa. Nah, kalau kita lihat amalannya, pahalanya, itu syariatnya. Tetapi apa hikmahnya? Allah kita suruh ke Mekah jauh-jauh. Tinggalkan orang tua, tinggalkan anak istri dan sebagainya, pekerjaan, ya kan? Selama berapa hari. Nah, di kota suci Mekah untuk melempar. Apa dilempar itu? Shh, melempar itu semacam apa ya? Batu-batu besar sekarang ya, tiang besar ya. Ustaz Rusdi dulu Jamrat, pernah jamrat. dapat itu waktu melempar akabah itu dulu di situ ada semacam saya hanya diceritakan sama guru itu tanaman refleksia. Apa kalau refleksia itu ya? Semacam bunga bangkai atau tanaman Bunga apa itu ya? bangkai. Ya. Ada itu dulu semacam dekat-dekat itu yang dilempar dulu katanya tetap berapa puluh tahun yang lalu dan seterusnya. Sampai sekarang sudah tiang-tiang besar apa dan sebagainya ya kan? Hmm. Kenapa kita harus? Maka pasti ada situ asrarnya, rahasianya. Ya, Mekah dengan Makassar tidak ada artinya. Bukankah kalau sholat di Mekah berapa puluh rakaat dibanding dengan di Makassar, walaupun di Istiqlal, ya kan? Belum lagi di Madinah dan sebagainya. Berarti ada asrarnya. Maka kita kembali pada hari ini kita akan mempelajari sebuah kitab, ya, sebuah kitab yang memadukan antara dua hal. At-tafakku yaitu ada syariatnya dan syariatnya tidak main-main. Yang dia ambil ini syariatnya. Syariatnya apa? Imam Ash-Syafi'i. Nah, Ibu Lutfia tahu alasannya. Kenapa di Indonesia itu banyak Syafi'i ya? Banyak Syafi'i. Yang pertama karena ya betul. Orang-orang yang berdakwah Islam ke Indonesia pada mulanya banyak mereka mazhab Syafi'i. Karena guru-guru kita banyak Syafi'i. Iya kan? Nah, iya. Mau maaf ini, mau maaf. Ada di luar sana ya. Kita harus pakai ilmiah ini. Saya menjumpai, mungkin di sini tidak ada ya. Saya menjumpai ada oknum atau orang tertentu ya ketika ingin berbicara syariat jangan ambil dulu tasawufnya nanti itu kita harus mapan dulu syariatnya ya apakah tasawuf diterima atau tidak nanti itu karena ini salah satu isi dari kitab ini karena dia akan terinspirasi dari mana Hindu Buddha masyarakat setempat dan seterusnya coba kita lihat sampai sekarang banyak di antara hamba Allah itu membuat argumentasi bukan berdasarkan mohon maaf murni Al-Quran atau murni hadis atau murni apalagi apa istilah kita ya ilmu metodologi ilmu kawaidut tafsir ulumul hadis bukan teman apa katanya orientasi tempat orientasi tempat begitu ya kenapa anda lakukan ini ih karena di Mekah begini. Iya ya kan? Karena di Mekah begini. Eh, kenapa Anda lakukan begini? Karena di Madinah tidak begini. Iya tidak begitu. Padahal harusnya kita berargumentasi apa ayatnya, apa hadisnya, ya kan? Apa dalilnya? Adakah pendapat ulama? Adakah kitab yang membahas dan seterusnya, ya kan? Pendapat sahabat dan sebagainya. Kalau berbicara tempat, ya mohon maaf. Betul, sekarang Mekah itu sir bismillahnya. Sir bismillahnya ya berbicara tempat sir bismillahnya ya karena sekarang di Mekah mazhabnya Hambali dulu di Mekah itu mazhabnya bukan Hambali apa mazhabnya Mekah dulu Syafi'i 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 ya jadi pernah juga jahar bismillah pernah jahar bismillah ya pernah jahar bismillah pernah jangan bismillah. Jadi kalau ditanya, "Wih, saya ini beragama sudah sesuai dengan Mekah dan Madinah. Karena di Mekah Madinah itu mohon maaf tidak begini, saya juga tidak begini." Pertanyaannya, Mekah Madinah yang bagaimana? Tidak peduli. Ini dua-duanya benar. Mau sir atau tidak sir, bahkan Imam Malik mengatakan tidak baca bismillah.
Nah, ya kan? Oke. Itu kan pendapat ulama dan semua kita terima. Oke. Kalau ada dalilnya, ada hadisnya, oke, ini yang diterima, ini yang diambil. Nah, yang jadi masalah kalau ada orang mengatakan, ih, karena kota ini kan tidak ada kan masadirul agama itu, masadirul din itu, kan Al-Qur'an, hadis, apa lagi? Eh, ijtima, ya kan? Ijtima. Ijma'ul ulama, kias, ya kan? Ini yang empat yang disepakati, belum yang tidak disepakati, al-urf, mastalul mustalah dan sebagainya, ya kan? Ah, itu banyak. Tidak ada itu bilang sekarang dilakukan di Mekah karena wilayah tidak kan? Nah, dulu Mekah Syafi'i. Ada itu namanya Imamul Haramain. Imamnya dua kota haram. Namanya Dua itu kota. Abdul Ma'ali Abdul Malik. Ya, imam. Dan anaknya juga itu Al-Juwaini. Itu Imamul Haramain. Syafi'i itu Asy-Syafi'i. Itu tiga mazhab yang lain atau bahkan mazhab yang lain itu makmum itu. Ini yang jadi imam. Namanya Imamul Haramain ini. Anaknya juga jadi imam. Ah. Belakangan, ya kan? Tidak diungkiri Mekah juga seperti di Malik, Imam Malik di Madinah tinggal, bahkan tidak Bismillah kan? Nah, jadi kalau begitu tiga-tiganya pernah dilakukan di Mekah dan Madinah. Di Mekah dulu waktu resim Syafi'i jahar Bismillah, sekarang tidak sir Bismillah. Bahkan pernah pada masa Imam Malik, ya Malik bin Anas, guru dari Imam Syafi'i, itu di Madinah juga dia berpendapat bahwa apa? Tidak Bismillah, tak usah pakai Bismillah. Bismillah laisat minal ayah. Bukan itu dalam laisat minal al-Fatihah. Bukan ayat dari al-Fatihah. Begitu. Jadi kalau begitu tiga-tiganya benar. Yang jadi masalah adalah dari mana sumbernya. Jangan beralasan ya tempat, kota dan sebagainya. Kita tinggal toleransi, saling menghargai antara satu dengan yang lainnya. Nah, mari langsung kita lihat kitabnya. Alhamdulillah. Kalau sudah paham semua, mari kita lihat apa contoh-contoh dari kitab tersebut. Ya, mana itu? Share dulu. Sudah lewat setengah 10, Ustaz Lutfia. Saya kira tadi sampai setengah 10 ini. Sudah pendek. Tahu. Bagaimana? Habis mi paling. Lanjut Nanti Ustaz, paling. kalau masuk Atau nanti baca sendiri paling kalau begitu. Contoh-contoh. Nanti dilihat saja ya. Betul. Termasuk juga tabe Ustaz. Ada juga itu yang tafsir apa ya tadi surat 7 itu. Betul, kalau kitabnya saya tidak dapat. surat 7. Tetapi tetapi ada juga, sudah ada juga itu contoh-contoh ya, contoh-contoh atau yang membahas tentang tersebut dan dia memiliki itu. Contoh seperti ini ya. Contoh ini. Manuskrip, Ini coba itu. potongan-potongan. Itu foto. Ada begini. Ini penelitian yang sangat ilmiah ini. Ilmiah karena dia membuktikan tuh tafsir surah. Nah, ya. Tafsir surah apa ini? Al-Kafirun. Nuzul turun Ya, di mana? sih. Cuma kabur-kabur juga ini. Di situ. Jadi ada buktinya. Di sini kita lihat. Oh, bacanya ini apa? Bacanya ini apa? Itulah. Hmm. Ya, itu. Itu. Oke, jadi ada supaya kita sama-sama meneliti. Bagaimana itu? Bagaimana? Apa alurnya itu? Apa alurnya? Ya kan? Nah, terkadang kalau tidak kita lihat begini, biasa itu kalau kata, namanya bahasa ya, Ustazah Lutfiah. Biasa itu kalau kata eh, dari mulut ke mulut, bukan sumbernya, biasa diubah-ubah itu. Ya, misalkan. Ya, betul. Iya, iya. Ibu Lutfiah diinformasikan, diberikan nasihat sama bapaknya. Ya, kemudian Ibu Lutfian lagi menyampaikan kepada anaknya, itu biasa Ibu. Iya, iya, itu ada metode ya. Mami tidur, sudah pandai. Ah, tidak bisa nanti tidur bapak. Nah, kalau tidak tidur juga mama. Nah, udah jam udah. Nanti marah-marah minta dokter ini. Jadi Ibu Lutfia ini suaminya juga dokter ini. Jadi luar biasa. Sedikit lagi Pak. Jadi begitu. Jadi beda. Jadi ketika
nasihatnya bapaknya Ibu Lutfia, kemudian dipindahkan kepada anaknya, ya kan? Beda kalau anaknya langsung dinasihati oleh kakeknya. Bahasanya langsung. Tapi Lutfia mau maaf, namanya manusiawi itu biasa Kang, merubah-merubah sedikit, menambah-menambah sedikit. Contoh. Misalkan kita dulu waktu kecil pernah SD, pernah pesantren, SMP semua kan? Misalkan wali kelas kita dikasih kumpul oleh kepala sekolah. Kepala sekolah mengatakan kepada wali kelas sebelum masuk, harap dikontrol kelasnya dan diharapkan kelasnya bersih. Apa bahasanya kepala sekolah? Cuma singkat. Harus kelasnya bersih. Wali kelas sampai di Ruanu, langsung bertanya, siapa piket hari ini? Piket. Piket sebagaimana instruksi kepala sekolah, tolong dibersihkan dulu piket. Yang lain tolong bantu pungut sampah. Yang lain tolong ini papan tulis yang masih berantakan dihapus. Ya kan? Itu juga dikasih dirapikan ini kursi-kursi. Ah, apa kata kepala sekolah? Bersih. Yang penting bersih dan rapi, bersih dan rapi kata kepala sekolah. Tapi wali kelas, ya kan, sebagai wujud ijtihadnya, ya kan, ya mungkin tidak beda sih, beda. Piket disuruh membersihkan, yang lain juga pungut-pungut sampah. Kan intinya bersih dan rapi, betul. Tetapi kita mau lihat teks aslinya, teks aslinya, teks aslinya. Makanya kita di UIN ini mulai dari S1, S2, dan mohon maaf apalagi S3. Kalau mau kajian kitab, baru mohon maaf, mahasiswa tersebut tidak tahu sama sekali baca kitab, pasti prodi itu menolak. Pasti prodi menolak. Ya, teman-temannya Ustaz Habibie dulu ini, ada kelasnya sampai seniornya. Saya ingat itu hari, ada yang ingin membandingkan At-Tabari dengan Fakhruddin Ar-Razi. Jangan mi Fakhruddin Ar-Razi, jalan lain saja tidak bisa baca. Mau baca Ar-Razi, baru mau lagi kita bandingkan dengan At-Tabari. Bagaimana saudara? Pintar jaki baca kitab. Angka 1 sampai 10, 2 Justas. 1 atau 2. Bagaimana caranya ini? Coba baca kitabnya, mau maaf, 8 lah, 9 lah. Nah, jangan 10 juga, 8, 9 lah, karena masih S1. Oke, diizinkan. Itu judul diambil. Tetapi, kalau tidak tahu baca kitab, kenapa? Ada di terjemahan, Ustaz. Ada di. Ini lagi kemarin ini. Ada di S2, mau mengambil kitabnya Toba-Tobai. Bahasa apa? Bahasa Persia. Kemudian mau membandingkan dengan yang bahasa Arab. Jadi 2 ini. Wih, jago. Kapan ini, Di? Bahasa Persia dengan bahasa Arab. Baca kitab gondol. Tidak ada dua-dua, Ustaz. Tidak ada, aku tahu dua-dua. Terus di mana nambe? Banyak terjemahannya. Saya juga suka kajian-kajiannya. Ikut ke klubnya untuk kajian-kajian begini. Itu kalau pemantik, sekedar pemantik saja, buku terjemahan boleh, sekedar pemantik-pemantik makalah, diskusi-diskusi. Tetapi kalau peneliti, beda dengan pemantik. Kalau peneliti harus kitab aslinya. Bahasa Arab, bahasa Arab. Bahasa Persia, bahasa Persia. Bahasa Inggris, bahasa Inggris. Nah, kita juga begini. Kita juga begini. Ketika meneliti seperti tadi dari kemarin-kemarin ini ada Arab Jawi atau bahkan kitab gondol atau mungkin nanti besok-besok ada lontara dan sebagainya, bagus dinampakkan teks aslinya, ya, supaya jelas. Apalagi ini pembakalan kedua ke depan ini, saya rasa ini klimaksnya minggu depan ini, ya, akan tampil oleh generasi-generasi muda ini, Pak Habibie dengan Ibu Lutfia ini. Saya minta kalau ada judulnya dan ada kitabnya, kita baca teks per teks, kita kaji apa kira-kira maunya, dan seterusnya bagaimana coraknya dari langsung kita ambil contohnya berdasarkan contoh tadi yang kita baca seperti tadi. Contohnya tadi bercorak fikih kan? Bercorak fikih. Karena ternyata mazhab Syafi'i. Oh, itu dibaca sampulnya. Oh, berdasarkan ini bagaimana? Apa mazhabnya ini? Apa coraknya ini? Apa coraknya ini? Apa anunya ini? Tahlil atau jimali? Bagaimana dan sebagainya? Langsung kita dibuktikan. Kalau kenapa itu? Oh, terjadi begitu. Oh, di Indonesia ketika itu begini dan seterusnya. Dan lagi-lagi masih seperti kitab-kitab sebelumnya, masih diwarnai dengan tafsir-tafsir isyari. Kalau tidak sepakat kitab tafsir isyari, mungkin itu pendapat Anda. Kalau makin terima tafsir isyari, itu juga boleh menurut pendapat Anda. Kalau pendapat saya,
tafsir Isyari itu bisa diterima dengan syarat. Ada syarat, ada syaratnya. Jadi saya tidak ke kubu yang pertama yaitu menerima total. Saya juga tidak kepada menolak serta-merta. Ini kerja ulama ini. Ya kan, kalau bukan corak tafsir Isyari, mohon maaf, Indonesia tidak berkembang Islamnya. Ya, oke oke. Tadi ada bahasanya Ustaz Yusri tadi Hindi. Hindi itu nanti kita lihat Ustaz ya. Hindi yang dimaksud itu Hindu atau India, India ya, India. Nah, dan memang banyak ulama-ulama kita kan dari Gujarat, dari apa itu kan India. Belum lagi dari Yaman, dari Arab Saudi, Mesir dan sebagainya. Jadi cuma nanti Hindi itu apa maknanya ya? Nah, di dalam kitab tersebut apakah memang yang dimaksud itu agama atau orang India atau apa dan sebagainya. Dan sehingga kita lihat ini tafsir Isyari menurut hemat saya ini adalah tafsir yang sangat berperang di awal-awal keislaman karena spiritual, nilai-nilai spiritual tafsir Isyari itu masuk di akal dan masuk di kolbunya para ex penganut agama Hindu Buddha. Apa tadi ex? Ex berarti mantan. Pernah kita lihat tari-tari mandar namanya Sayang Patudu kalau tidak salah namanya itu. Itu naik-naik kuda. Udah pernah lihat Ustaz Susdi? Di Mandar itu ada itu naik-naik kuda biasa. Apakah Patama atau apa? Anak-anak dikasih naik kuda. Ya, sudah khataman, sudah khatami Al-Qur'annya, bacanya atau hafalannya dikasih naik kuda. Ya. Ada yang sementara kaji di sini S2 di Pasca, ada yang sementara kaji. Tapi saya berikan saran, hati-hati ketika Anda membahas ini. Ya. Tradisi ini itu diambil dari Hindu. Orang Hindu dulu di Mandar sebelum ada Islam, ya, ada tradisinya begitu. Kalau ada pesta-pestanya atau ada syukur-syukur begitu ya, ada yang dibanggakan, maka dia dikasih naik kuda. Sambil dia mungkin mantra-mantra khususnya di kitab Weda dan seterusnya. Oleh biksunya ternyata, ya, oleh biksunya dibimbing ya. Tetapi dengan masuknya Islam, Islamisasi namanya, integrasi, ya, ya. Tetap ada naik kudanya. Wedanya diganti dengan Al-Quran. Ya, baca-baca jampi-jampinya mungkin diganti dengan salawatan atau doa-doa Nabi. Kalau begitu bagaimana hukumnya? Bagaimana hukumnya kalau begitu? Banyak ajaran-ajaran Islam itu namanya diislamisasi. Ya, tidak dibuang, tidak juga langsung diterima. Kalau langsung diterima berarti kita sambil baca Weda apa dan sebagainya, tidak. Tapi jangan juga langsung ditolak. Contoh, baju bodoh. Baju bodoh, namanya bodoh berarti pendek. Pendek dan tipis. Jangan langsung, bid'ah ini, haram ini, kelihatan aurat ini, tipis sekali ini. Ya, kalau begitu, baju bodoh kita bakar, gunting semua. Berarti kita menghilangkan budaya nenek moyang kita. Ya, tapi jangan juga langsung pakai. Kelihatan itu kalau perempuan, kelihatan yang tidak mesti diperlihatkan. Maka ada namanya Islamisasi. Tetap pakai baju bodoh, bisa pakai legging. Legging. Apa? Manset. Ya kan? Tetap juga pakai jilbab. Boleh dipakai baju bodoh, pakai jilbab. Boleh. Ya kan? Kasih tebal-tebal boleh. Tetapi juga ada di luarnya. Jadi seperti di baju bodoh bagaikan apa ya? Rompi. Dipakai saja seperti bagaikan rompi saja. Iya, yang penting tetap dipakai. Itu namanya Islamisasi. Dengan adanya metode berpikir ulama kita ini, ya, mengajarkan kita dalam menentukan segala sesuatu, apalagi ini teman-teman sudah ada di tahap tertinggi, jangan langsung mengikuti, karena dulu orang begini, begini tomak. Atau karena tidak pernah begini, tidak pernah kak juga, haram, bid'ah. Jangan juga begitu. Yang benar adalah kunyah baik-baik, olah baik-baik. Akal saya sama di akal Tapa Habibie, Pak Rusdi dan Ibu Itulpia. Fuad saya, kolbu saya, ada tonji di kita. Sama-sama aja ada prosesor tak, ya. Tapi jangan akal diaktifkan, kolbu dimatikan. Kolbu saja diaktifkan, lobet akalnya. Yang benar apa? Dua-duanya aktif. Baru kita meramu, ya kan? Anda insya Allah sebentar lagi akan bergelar doktor.
orang-orang akan bertanya kepada Anda kalau akal saja sempit, kolbu saja abstrak, maka padukan keduanya. Akalnya ada, kolbunya ada. Kemudian karena ini musim haji ini, ya, saya teringat pesan Naguruta ini Sasurusdi. Banyak itu biasa katanya kalau umrah atau haji, orang itu kalau tawaf gitu, mau maaf, banyak orang berteriak-berteriak. Belum lagi pakai biasa orang pakai mic juga itu. Biasa begitu Sasurusdi. Kalau orang anu umrah, bahkan ada mic-nya. Oh, semacam-macam berteriak-berteriak ki. Iya kan? Oh, yang satu bisa mengganggu orang lain, yang satu juga apa? Kalau di masjid oke lah, seragam ki berteriak. Ini kalau banyak orang matawaf, jutaan orang matawaf berteriak semua umrah, apalagi lebih-lebih haji dan sebagainya. Waduh, waduh, waduh. Bagaimana pandangan itu Saudara? Kalau begitu? Hmm. Ya. Saya kira Kalau untuk berdoa tidak perlu dibesarkan suara. berzikirnya juga tidak Ya, boleh terlalu jadi berteriak-berteriak ya kan Allah apa itu apa Samiun Basir ya, Maha apalagi mendengar itu ya. apalagi La sekarang ada tajhar. sekarang fasilitas itu ini apa namanya ini handset. Iya Jadi headset kan kecil tinggal suara dibaca bisa baru didengar ya, langsung begininya kan. ya, Tinggal iya, ada alatnya kan. Ya ada iya, begitu. Seperti travel Armina Reka atau iya, travel-travel lainnya ada begitu dan sebagainya. Namanya berdoa berzikir itu tidak mesti kita berteriak, Allah itu mendengar. iya, Jangankan diucapkan di kolbu kita saja Allah tahu, ya kan? Dan iya, seterusnya. Ya, sehingga pembinaan-pembinaan di sini itu penting kita tahu apa kira-kira tadi. Lagi-lagi apa hukumnya, apa rahasianya dan sebagainya. Dan dua kitab ini Syekh Al-Banjar dan Maharaja Imam dua-duanya membahas aspek hukum dan membahas rahasia-rahasia yang terkandung di dalamnya. Maka bersyukurlah kepada kita telah membaca berkah-berkah yang Allah titipkan kepada dua ulama Kalimantan ini. Dan Alhamdulillah ke depannya lagi kita akan melihat dan membahas ulama-ulama yang lain. Wah, oke, sudah cukup pas jam 10. Alhamdulillah, sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Mohon maaf kalau ada kekurangan, tak terasa malam menyelimuti kita ya dan seterusnya. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang mendapatkan ridho dan rahmat dan berkahnya baik di iya. dunia maupun di akhirat kelak. Amin, Terima amin. kasih. Ada mungkin pertanyaan atau bagaimana? Ada mau diucapkan atau apa sebelum kita tutup? Ada mau disanggah, ada mau di apakah? Lah salah itu Ustaz, atau apa itu? Ya apakah sembarang jadi apa-apa ji. Ini kita itu toleransi ji. Oke, terima kasih. Iya, Sehat ke semua beserta iya, keluarga amin, masing-masing ini, amin, pasangan masing-masing dan amin. seterusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf kalau ada kekurangan, pemupurang. Wassalamualaikum Hmm. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, Makasih, makasih, Ustaz. sama-sama, sama-sama. Iya, Selamat, makasih. selamat semua. Iya. Ya, Maiki. Iya. Ustadz, pertemuan Bilkitnya bisa pakai link ini lagi, Ustadz. Boleh, sudah saya atur. Saya sudah atur. Lagi. Hari Selasa sampai hari Kamis boleh. Malam-malam. Saya sudah atur Iya. malam-malam ini khusus Lutfia, Pak Habibie dan Ustaz Rusdi ini bisa ambil. Ya, Alhamdulillah. sudah. Iya. Alhamdulillah, Ya, saya makasih, sudah Ustadz. setting ini Alhamdulillah. untuk minggu depan juga. Langsung Syukran, dua syukran. kali kita pakai. Sama-sama, sama-sama. Ya, ya, oke, oke, oke. Makasih banyak. Iya, iya.